Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan kita yang ajaib. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu di dalamnya banyak jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami mengerti terhadap kebenaran-Mu Tuhan, dan kami melakukannya. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayatnya ke-13 sampai 15. Saya bacakan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, judul kita pada pagi hari ini, perenungan kita adalah mengenai kesabaran, saudara ya. Patiently endured, ya, yang terus menerus harus bisa sabar, saudara ya. Nah, kesabaran itu menjadi dasar daripada Abraham ketika dia mendapat janji Tuhan. Bukan satu hal yang mudah, saudara. Abraham ketika itu berusia 75 tahun ketika Tuhan panggil. Selisih usia dengan istrinya 10 tahun. Dan Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak. Firman Tuhan katakan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Demikian engkau akan menjadi besar. Ketika itu sekali lagi Abraham sudah berusia 75 tahun. Tapi Abraham tetap percaya karena ini adalah janji Tuhan. Kesabaran adalah merupakan sebuah proses, saudara. Bukan hanya satu perkataan, satu tindakan, bahkan sebuah proses, saudara, yang akan terus menerus menguji saudara dan saya. Kesabaran menghadapi pergumulan sampai janji itu digenapi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada pagi hari ini. Demikian juga Abraham mengalami satu pergumulan terhadap janji Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham senantiasa tetap komitmen, tetap teguh, tetap firm terhadap janji Tuhan. Bahwa Allah sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Saudara, ini menjadi dasar yang sangat kuat sekali. Ketika kita sabar di dalam Tuhan, ketika Allah berjanji, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Meskipun takut dan khawatir itu ada, kita harus segera usir. Sabar. Sabar adalah sebuah proses, bukan sesuatu waktu yang tiba-tiba, tapi waktu yang panjang. Abraham menantikan janji Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian dari 12, 17, Allah meneguhkannya sampai pasal 22. Saudara, 25 tahun Abram yang menjadi Abraham, Sarai yang menjadi Sarah. Sudah satu hal termasuk hal yang tidak mungkin, ya. Roma 4 ayat 18. Satu hal yang tidak mungkin, saudara. Seusia Abram dan Sarai untuk mempunyai keturunan atau anak. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, fathers of many nations, menurut yang telah difirmankan, demikianlah keturunanmu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, sebuah janji Tuhan yang terus Abraham sampai
pasal 17 Kejadian, menjadi Abraham dengan janji sunat. Abraham terus memegang janji Tuhan. Saudara, proses ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Berapa tahun saudara menghadapi pergumulan dan saudara tetap bertahan dengan janji Tuhan. Saya tidak tahu saudara berapa lama janji Tuhan itu akan tergenapi. Tapi saudara, karena waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Waktunya Allah adalah kairosnya Allah. Berikutnya adalah yang dikatakan firman Tuhan tadi adalah Abraham tetap taat meskipun tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk dia percaya, tapi dia tetap obedience, tetap taat. Saudara, inilah menjadi satu anjuran, menjadi satu petunjuk, menjadi satu kegairahan bagi kita orang-orang yang merupakan anak-anak Tuhan. Sabar, terus sabar saudara. Ya memang sabar itu harus mengalami ujian saudara. Saya pernah mengilustrasikan kesabaran ini, ada penjual ember ya saudara ya. Mungkin di komplek perumahan saudara juga ada orang yang menjual ember yang biasanya warna hitam itu. Saya dibuat terkaget-kaget karena ember itu, belakang ember dengan belakang ember itu dia pukul kuat-kuat di depan rumah, sehingga saya kaget. Dia pukul ember ini anti pecah, buar dia pukul. Demikian juga saudara, kesabaran itu akan menghadapi pukulan terus menerus, bukan satu kali saudara. Kalau kita telusuri, kita baca bagaimana Abraham terus menerus menghadapi satu persoalan, pencobaan, pergumulan, bahkan sampai kelaparan. Tapi dia tetap sabar. Sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan, meskipun tidak ada alasan, tapi dia tetap sabar. Galatia 3 ayat 14. Supaya apa saudara? Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, ya, yaitu janji Tuhan kepada Abraham, supaya di dalam Dia, ya, ini saudara, ini yang menjadi pengaruh buat kita. Di dalam Dia, di dalam Tuhan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Bayangkan kalau Abraham tidak sabar menantikan janji Tuhan, ya. Supaya dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita umat-umat Tuhan. Sehingga oleh iman, nah saudara, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dengan Abraham sabar menantikan janji Tuhan dalam pergumulan, dalam setiap persoalan, dan janji itu sampai kepada kita umat-umat Tuhan yang dikatakan menerima roh yang sudah dijanjikan itu. Demikianlah saudara, ketika kita sabar harus melalui sebuah proses saudara. Di dalam kairosnya Tuhan, kita tidak tahu waktunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya mempunyai keyakinan, karena Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kalau ada waktu dan masanya, berarti setiap pergumulan yang saudara hadapi, tiap persoalan, permasalahan, ada awal dan juga ada akhir saudara. Mungkin waktu awalnya kita merasa berat sekali saudara menghadapi persoalan ini. Tapi percaya saudara, sabar saudara, sabar. Karena akan ada akhirnya. Nah di akhir itu dia katakan bahwa janji itu akan diterima oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Janji kesabaran Abraham menjadi bagian kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan Roh Kudus menerangkan lebih jauh lagi untuk kita lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera menyertai saudara dan saya. Kita akhiri dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami mempunyai guru, kami mempunyai panutan, kami mempunyai teladan melalui Abraham yang demikian sabar. Tuhan, kalau hari-hari ini kami kurang sabar, tambahkan sabar Tuhan. Kami mau memilih, kami mau beraction untuk sabar Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan Tuhan. Kalau ada umat-umat-Mu yang sakit, Engkau jamah. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan, ada jawaban. Mereka dalam keadaan letih lesu, Allah berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus
Kami berdoa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.